Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik menarik tentang teori-teori penyebaran Islam di kawasan Melayu. Siapkan diri Anda karena informasi penting dapat bermanfaat. Sudah menanti. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rafli Agustino, Muhammad Dafar Ramadan, dan Dimas Zulkhoir. Oke, lanjut saja, kita langsung ke materi. Yang pertama, teori perkembangan Islam di peradaban Melayu dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan historis dan teoritis. Berikut adalah teori-teori utama mengenai bagaimana Islam masuk dan berkembang di dunia Melayu, khususnya di Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Bukti yang mendukung teori ini adalah batu nisan Sultan Malik al-Saleh di Samudra Pasai 1297 Masehi yang memiliki kesamaan dengan batu nisan di Gujarat. Teori ini dianggap lemah karena tidak menunjukkan adanya interaksi budaya yang mendalam antara Gujarat dan Nusantara. Yang kedua, teori Arab. Islam datang langsung dari Timur Tengah, khususnya dari Hadramaut, Yaman pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Hubungan perdagangan antara Arab dan wilayah Asia Tenggara sudah terjalin lama melalui jalur perdagangan dan perdagangan maritim. Bukti pendukungnya ada catatan dari pelancong Arab seperti Ibnu Battuta. Yang kedua, penyebaran mazhab Syafi'i yang dominan di Timur Tengah dan Nusantara. Yang ketiga, keturunan Arab seperti Wali Songo di Jawa memiliki garis keturunan Hadramaut. Menjelaskan kedekatan ajaran dan budaya Islam di Nusantara dengan Timur Tengah. Yang ketiga ada teori Persia. Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan dan ulama Persia, Iran, sekitar abad ke-13 Masehi. Pengaruh budaya Persia terlihat dalam tradisi Melayu seperti memperingati wafatnya Imam Hussein. Yang kedua, penggunaan gelar Syah seperti dalam kerajaan Samudra Pasai. Teori ini kurang didukung bukti konkret yang menunjukkan pengaruh signifikan Persia di Asia Tenggara. Yang keempat ada teori Cina. Islam disebarkan oleh pedagang Muslim dari Tiongkok, terutama dari provinsi Yunnan. Beberapa tokoh terkenal seperti Laksamana Cheng Ho dianggap memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Adanya komunitas Muslim Tionghoa seperti di Semarang dan Palembang. Laksamana Cheng Ho, seorang Muslim dari dinasti Ming, pernah melakukan ekspedisi ke Nusantara. Pengaruh Islam dari Cina dianggap terbatas pada beberapa daerah dan kelompok tertentu. Yang terakhir ada teori India Selatan. Islam masuk melalui perdagangan dari India Selatan. Bukti pendukungnya adalah kesamaan tradisi Islam antara India Selatan dan Nusantara seperti mazhab Syafi'i dan pengaruh kebudayaan Tamil. Jalur perdagangan antara India Selatan dan Nusantara sudah lama aktif sebelum datangnya Islam. Jadi, kesimpulan penyebaran Islam di peradaban Melayu tidak berasal dari satu sumber saja, melainkan melalui proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Yang pertama, perdagangan internasional. Yang kedua, peran ulama, saudagar, dan misionaris
dari berbagai kawasan seperti Arab, India, Persia, dan Cina. Yang ketiga, adaptasi budaya lokal dan asimilasi ajaran Islam dengan tradisi Melayu. Peradaban Melayu kemudian menjadi salah satu pusat penting dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara. Dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, dan Aceh Darussalam. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.